Oke, alur cerita film kali ini kita akan membahas film Taken yang rilis tahun 2008 yang lalu. Film yang dibintangi Liam Neeson bergenre thriller aksi dan berkisah tentang aksi seorang ayah dalam upaya menyelamatkan putri kesayangannya yang diculik saat berlibur ke Paris dan akan dijadikan wanita malam. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas filmnya. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe dari kalian adalah semangat buat saya. Terima kasih. Awal cerita terlihat seorang pria yang sedang melihat video kenangan putrinya yang sedang berulang tahun. Pria tersebut bernama Brian Mills. Brian adalah pensiunan pasukan khusus yang tinggal sendirian di rumahnya karena ia telah bercerai dengan istrinya. Suatu hari, terlihat Brian sedang pergi ke toko elektronik dan membeli kado ulang tahun untuk putri tersayangnya. Saat datang ke pesta ulang tahun Kim, Brian bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenny, dan kini mengubah namanya menjadi Lenore. Saat Brian memberikan kado kepada Kim, terlihat Kim sangat menyukai hadiah pemberian ayahnya tersebut. Dan tak lama kemudian, terlihat seorang pria tua keluar sambil membawa seekor kuda, hadiah ulang tahun untuk Kim. Pria itu adalah Stuart, suami baru Lenore. Brian agak sedih karena Kim meninggalkan kotak hadiah pemberian Brian dan memilih menaiki kuda pemberian Stuart. Saat malam tiba, terlihat Sam dan kawan-kawan Brian mendatangi rumah Brian. Mereka ingin mengadakan pesta perayaan ulang tahun Kim di rumah Brian. Saat kawan-kawan Brian pulang, Sam menawarkan sebuah pekerjaan untuk Brian. Pekerjaan itu adalah menjadi pengawal keamanan untuk penyanyi yang sangat terkenal bernama Shira. Saat Brian sedang beristirahat, terlihat dia ditelepon oleh Kim, dan Brian pun menceritakan pekerjaannya tersebut. Setelah konser usai, ada insiden di mana penggemar Shira mulai menerobos dan mengejarnya. Dan tanpa diduga terlihat seseorang keluar sambil menghunuskan sebilah pisau ke arah Shira. Dan dengan sigap Brian berhasil menghalau serangan tersebut dan membawa sang artis masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian tersebut, Shira menawarkan guru les vokal kepada Brian untuk Kim sebagai bentuk terima kasihnya karena diselamatkan oleh Brian. Karena Kim juga bercita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal. Terlihat Kim bersama Lenny menemui Brian di sebuah kafe. Ternyata, Kim ingin meminta izin kepada ayahnya untuk berlibur ke Paris bersama Amanda. Karena Brian adalah pensiunan pasukan khusus, maka Brian terlihat sangat protektif kepada Kim. Brian yang sangat khawatir dengan keselamatan putrinya dan tidak langsung memberikan izin. Dan hal itu membuat Kim menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Brian mendatangi rumah Kim untuk memberikan surat izin perjalanan kepada Kim. Namun lagi-lagi dengan berbagai macam syarat, mulai dari Brian yang harus mengantar ke bandara, menghubungi Brian setiap saat, dan memberitahu dengan siapa ia tinggal di Paris. Namun hal tersebut tetap membuat Kim senang, karena diperbolehkan berlibur ke Paris oleh ayahnya. Tibanya di bandara, Brian menemukan sebuah peta yang tersimpan di bagasi mobil. Peta tersebut milik Kim, yang setelah ditanyakan kepada Lenore, ternyata peta tersebut adalah tour konser band U2. Dan Kim bukan hanya ke Paris saja, melainkan mengikuti tur band rock tersebut. Setelah itu, mereka berdua berangkat ke Paris. Setibanya di Paris, saat keluar dari bandara, terlihat seorang pemuda bernama Peter yang terlihat ramah kepada mereka. Dan Amanda sedikit tertarik kepada Peter. Kemudian Peter menawarkan tumpangan taksi bersama dan mengantarkan Kim dan Amanda sampai ke apartemen milik sepupu Amanda. Setibanya di apartemen sepupu Amanda, Peter menawarkan pesta sekolah dan akan menjemput mereka di apartemennya. Dan Amanda pun memberitahu Peter di mana tempat apartemennya.
Namun setelah itu terlihat Peter menghubungi seseorang dan memberitahu tempat keberadaan Kim dan Amanda. Terlihat Brian yang mulai gelisah karena Kim tidak mengangkat teleponnya dan menanyakannya kepada Lenore. Hingga akhirnya Kim pun mengangkat telepon Brian. Di saat Kim mengobrol dengan ayahnya, Kim melihat ada sekelompok orang masuk ke ruangan tersebut dan menculik Amanda. Saat Kim mulai panik, dengan cepat Brian mencoba menenangkan Kim dan segera mengambil alat perekamnya untuk merekam percakapannya dengan Kim. Kim mulai ketakutan, dan Brian menyuruh Kim untuk bersembunyi di bawah tempat tidur, dan mengatakan kepada Kim bahwa dia pasti akan ditemukan. Namun Brian tetap meminta Kim untuk tetap fokus dan tidak panik. Dan saat Kim ditangkap, Brian meminta Kim meneriakkan ciri-ciri penculiknya, sehingga Brian mendapatkan sedikit petunjuk tentang penculik Kim. Dan penculik tersebut memiliki ciri-ciri memiliki tato di tangan kanannya yang berbentuk bulan bintang. Setelah Kim diculik, Brian masih mendengar penculik Kim masih di situ, dan Brian memperingatkan kepada penculik Kim untuk melepaskan Kim. Karena dengan kemampuan yang dia miliki, Brian bersumpah akan menemukan dan membunuh penculik putrinya tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah Lenore, Brian meminta pertolongan Sam untuk mencari tahu informasi tentang penculik Kim dengan mengirimkan hasil rekaman percakapan di telepon. Sesampainya di rumah Lenore, Brian memberitahu Lenore bahwa Kim diculik. Saat Brian berada di kamar Kim, Sam menelpon dan memberikan informasi kepada Brian dan Lenore bahwa aksi penculikan tersebut dilakukan sekelompok orang yang mempunyai bisnis penjualan wanita yang nantinya akan dijadikan wanita pekerja komersial dan menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh mereka. Dan orang yang sedang berbicara di telepon dengan Brian adalah Marco, orang Albania yang memiliki bisnis penjualan wanita, dan sasaran penculikan adalah gadis yang sedang berlibur ke Paris. Brian hanya memiliki waktu 96 jam untuk menemukan Kim. Jika lebih dari itu, Brian tidak akan bisa menemukan Kim lagi. Akhirnya Brian pun pergi ke Paris. Dan tempat pertama yang ia tuju adalah lokasi di mana Kim diculik, yaitu di apartemen sepupu Amanda. Di tempat itu, Brian menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi tempat kejadian dan mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk menemukan penculik Kim. Brian pun mengambil memory card yang ada di HP Kim yang masih tertinggal di situ. Dari memory card tersebut, Brian menemukan petunjuk awal, di mana di dalam foto Kim dan Amanda tampak wajah Peter yang juga tertangkap kamera. Akhirnya, Brian pergi menuju bandara di mana Peter sedang mencari sasaran gadis yang baru datang ke Paris. Brian pun menemukan Peter dan langsung menginterogasi paksa Peter, dan memaksa Peter menunjukkan keberadaan Kim. Namun akhirnya Peter yang berhasil kabur, tewas karena tertabrak truk. Brian pun akhirnya memutuskan untuk menemui teman lamanya yang bernama Jean Claude, yang ternyata mengetahui adanya bisnis haram yang ada di wilayah tersebut. Setelah memberikan petunjuk, Jean Claude memperingatkan kepada Brian agar tidak membuat kekacauan di wilayahnya. Malam harinya, Brian mengajak seseorang penerjemah bahasa Albania yang sedang membutuhkan pekerjaan dan membawanya ke tempat wanita pekerja malam yang ada di pinggir jalan. Rencana Brian adalah membuat onar dengan wanita malam yang ada di situ supaya orang yang mengendalikan wilayah tersebut keluar menemui Brian. Brian pun berhasil dan menempelkan alat penyadap di baju orang tersebut. Dan penerjemah bahasa yang dibawa Brian tersebut diminta untuk menerjemahkan perbincangan orang Albania tersebut. Dan hasilnya, Brian mendapatkan informasi sebuah tempat konstruksi di mana wanita dagangan mereka sedang membuat masalah. Dan segera Brian menuju ke tempat tersebut.
Di tempat konstruksi tersebut terlihat Brian menyamar menjadi pekerja di tempat itu, agar dia dapat masuk ke dalam dan memeriksa tempat di mana banyak para gadis yang dijadikan pemuas nafsu pekerja di situ. Dan ternyata di sana Brian mendapati seorang gadis yang memakai jaket Kim yang dipakainya sewaktu berangkat ke Paris. Namun Brian tidak mendapatkan informasi karena gadis tersebut dalam keadaan terpengaruh narkoba. Akhirnya, Brian membawa kabur gadis tersebut dan terjadi aksi kejar-kejaran antara Brian dengan gangster di tempat itu. Pada akhirnya, Brian berhasil lolos dan membawa gadis tersebut ke sebuah penginapan untuk dirawat agar segera sadar dan memberikan petunjuk kepada Brian. Terlihat Brian sedang dihubungi Jean Claude, yang mulai merasa gerah karena kekacauan yang dibuat Brian. Dan ternyata itu hanya jebakan Jean untuk menangkap Brian. Namun Brian mengetahui rencana Jean dan berhasil mengelabui Jean. Dan akhirnya gadis yang diselamatkan Brian tersebut sudah sadar. Dan Brian pun menanyakan di mana gadis itu mendapatkan jaket Kim. Gadis tersebut menunjukkan sebuah tempat terakhir yang dia ingat sewaktu dia diculik. Dan tempat tersebut bernama Paradise. Brian pun mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai petugas keamanan dengan menggunakan kartu nama yang diberikan Jean Claude sebelumnya, dan berharap bisa menemukan Kim di tempat itu. Setelah berpura-pura meminta tarif keamanan, Brian pun menunjukkan sebuah tulisan bahasa Albania kepada salah satu orang yang ada di situ untuk diterjemahkan. Brian pun mengenali suara Marco saat mengatakan kata good luck. Dan dengan cepat Brian membunuh semua orang yang ada di situ. Setelah semua orang yang ada di situ tewas, Brian pun mengecek satu persatu ruangan tersebut, berharap menemukan Kim. Namun yang ia temukan adalah Amanda yang sudah meninggal karena overdosis narkoba. Karena tersisa Marco yang belum mati, akhirnya Brian membawa Marco ke sebuah ruangan dan menginterogasi Marco dengan cara menyetrumnya. Karena disetrum berkali-kali, Marco pun menceritakan keberadaan Kim. Setelah itu Marco pun disetrum hingga tewas. Di sisi lain terlihat Brian mendatangi rumah Jean Claude. Tujuan Brian yaitu ingin mendapatkan informasi tentang Patrice St. Clair, yang pastinya Jean Claude mengetahuinya. Namun Jean Claude enggan menginformasikan kepada Brian. Dan dengan sedikit intimidasi, akhirnya Jean Claude memberikan informasi kepada Brian tentang Patrice. Kemudian Brian pun pergi ke sebuah tempat di mana Patrice berada dan menyamar menjadi Jean Claude dengan mengubah identitasnya. Setelah berhasil masuk, Brian pun mencari tempat pelelangan gadis dengan menyamar menjadi pelayan pembawa champagne. Betapa terkejutnya Brian melihat putri kesayangannya sedang dilelang di tempat itu. Brian pun memaksa pria yang ada di ruangan tersebut untuk membeli Kim, berharap Brian bisa segera menyelamatkannya. Namun saat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Brian dipukul kepalanya hingga pingsan dan ditahan oleh Patrice di sebuah ruangan kosong. Di saat Brian akan dieksekusi, Brian pun berhasil membebaskan diri dan melumpuhkan anak buah Patrice dan juga sekalian membunuh Patrice di dalam lift. Melihat putrinya dibawa kabur, Brian pun mengejarnya, dan akhirnya ia berhasil mengejar kapal yang membawa kabur Kim. Setelah berhasil memasuki kapal tersebut, Brian dengan cepat melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di kapal itu. Brian pun melihat Kim sudah dalam keadaan disandra lelaki tua yang merupakan pembelinya. Brian yang melihat kondisi tersebut tetap berusaha tenang dan sambil menodongkan senjatanya ke arah kepala lelaki tua tersebut. Di saat lelaki tua itu akan berbicara, dengan cepat Brian menembak kepala lelaki tersebut. Akhirnya Brian berhasil menyelamatkan Kim. Beberapa hari kemudian Brian memberikan kejutan kepada Kim dengan mengajaknya bertemu dengan Shirah, penyanyi yang dulu sempat menawarkan guru vokal kepada Kim.
dan film pun tamat. Sampai ketemu lagi di alur cerita film Taken 2 yang pastinya akan lebih seru.